Oke, selamat datang di Stadium General Grab Chapter. Sebelumnya itu saya namanya Hubert Arif Muhardi dari jurusan Business Management. Nah, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang bicara kita, yaitu Bapak Willer Najwan selaku Head of Driver Analytics Grab Indonesia. Terima kasih Bapak untuk kedatangan dan waktunya. Oke. Nah, yang kedua, saya juga ingin mengucapkan selamat siang juga untuk Bapak Hadianto Saroso selaku manajemen program dari bagian akademik Binus University Yang Sutra. Nah, sebelum kita memulai seminar pada hari ini nih, saya persilakan untuk Bapak Hardi untuk memberikan kata sambutan. Waktu dan tempat kami persilakan. Kasih tepuk tangan, Pak. Oke, pertama-tama saya ucapkan selamat datang Pak William. Wah, kita punya ternyata teman ya, dunia sempit ternyata. Jadi terima kasih Pak William dan Ibu Bulia ya, dari Grab ya. Jadi kita kedatangan tamu yang luar biasa hari ini, dan kalau kita tahu bersama bahwa pemilihan topik mengenai startup, manajemen dan analitik adalah satu hal yang sangat unik, karena paduan ini yang menjadi kunci bisnis manajemen ke depan. Nah, hari ini saya minta Dr. Maria Grace jadi moderator. Tepuk tangan buat Bu Maria ya. Saya dadakan ya Bu ya, terima kasih loh Bu bisa hadir. Jadi bagaimana ke depan kita bisa melihat industri manajemen bisa linkage dengan IT. Karena kalau dulu kalau kita bikin manajemen, bikin apa entrepreneur misalnya, kita intuisi aja, oh udah kita bikin ini yuk berdasarkan ide. Tapi ke depan kita udah nggak bisa main dengan hanya itu. Jadi kita harus bikin suatu ide entrepreneurship, bikin ide bisnis, harus fondasinya data. Apalagi sekarang udah banyak bukti ya. Contoh misalnya Bluebird, kita udah tahu Bluebird ya, bagaimana Bluebird jatuh bangun ya. Kayak lagunya dangdut jatuh bangun, jatuh bangun, hancur ya. Saya kebetulan sempat satu pesawat dengan Ibu Noni Purnomo. Saya tanya, Bu, jadi bagaimana ceritanya Bluebird gitu? Terus dia bilang, ya saya sekarang mau mengembangkan properti. Coba yang ini. Dari transportasi ke properti, kadang-kadang gimana ya? Karena waktu itu lagi boom-boomnya, gede-gedenya budget hotel. Jadi beliau melihat bahwa industri otomotif ini harus dikembangin, bingung ya, karena persaingan dengan waktu itu dengan Gojek, Grab, Uber. Nanti kita perlu tanya ya, Uber sekarang gabung gimana? Gitu ya. Ceritanya gimana? Lagi sudah makin heboh apa makin hebat ya? Kita perlu tanya nanti ya. Terus pengalaman Grab, saya pikir patut kita lihat bersama-sama, apalagi yang dari teman-teman sekalian yang ingin masuk bekerja di industri yang basisnya startup seperti Grab dan basis industrinya adalah IT. Jadi dengan mengetahui lebih jauh bagaimana sih perkembangan di dalam industrinya sendiri, dan dari sana kita bisa ambil manfaatnya untuk nanti kalian udah pada skripsi semua belum? Belum. Ya nanti pada waktu skripsi boleh, Pak, boleh nggak saya skripsinya di Grab? Nanya, oh minta kartu nama gitu, dia nggak bawa kartu nama sih, ada yang pintar gitu. Jadi coba dipikirkan misalnya apa yang kita bisa kembangkan ke depan untuk bisnis level Grab, dan dengan kita ikuti kurang lebih nanti 1-2 jam ya hari ini, kalian bisa dapat manfaatnya. Terus ambil ide-ide apa yang kalian bisa pikirin untuk skripsi. Itu udah mulai pikir sekarang, siapa tahu nanti mungkin bisa kenalan. Nah, dari itu kalau nanti udah ada yang mau 3+1 ya, udah ada 3+1 belum? Belum juga ya, 3+1, enrichment juga belum. Nah, boleh nanti daftar enrichment di Grab apa aja sambil belajar ya. Saya kira mungkin itu manfaatnya pasti banyak, dan mudah-mudahan hari ini diskusinya bisa lancar dan sukses dan bisa memberi manfaat bagi kita semua. Saya kira itu, terima kasih, selamat siang. Oke, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Hamdi. Oke, teman-teman. Nah,
kita bukan yang nonton cuma bukan hanya di sini. Nah, kita juga ada yang nonton itu juga ada dari Binus Online nih. Binus Online itu total yang nonton dari online dari webinar itu totalnya ada 101 orang. Nah, halo buat teman-teman nonton dari webinar, halo. Nah, tanpa membuang waktu lagi, langsung aja nih kita mulai seminar hari ini. Nah, kita undang buat Ibu Maria Grace dari Jurusan Business Management sebagai moderator kita hari ini untuk naik atas panggung. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, selamat siang semua, selamat siang Pak Hardianto. Selamat datang Pak Willem. Ya, dan untuk teman-teman Binusian semua, terima kasih Anda sudah hadir di sini untuk mendengarkan, dan suatu kehormatan bagi kita karena bisa berbagi ilmu dengan Grab Indonesia dengan tema untuk how to adapt in startup company. Tanpa membuang waktu lagi, saya akan mengundang Pak Willem untuk hadir ke depan. Dan saya juga tidak lupa akan menyapa para Binusian yang ada di online learning webinar. Selamat siang semua. Selamat datang Pak Willem. Untuk kehadirannya kami mengucapkan terima kasih, dan kami merasa sangat terhormat karena Bapak mau berbagi ilmu dengan para Binusian di sini untuk how to adapt the startup company based on data. Ya, karena itu akan sangat penting untuk kedepannya. Seperti kata Pak Hardianto tadi, kita tidak bisa lagi mengelola bisnis hanya dengan intuisi dan feeling, tapi kita juga harus based on data sehingga semuanya menjadi akurat, tepat, dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan sebelum kita mulai, saya dengar Bapak mau bagi-bagi sedikit hadiah untuk peserta yang hadir di sini dengan memberikan goodie bag. Ada kuis kecil mungkin untuk teman-teman di sini. Untuk semangat ya. Bagaimana teman-teman, ada hadiah dari Pak Willem? Ya. Silakan Pak untuk 5 pertanyaan. Bapak silakan mengajukan 5 pertanyaan. Ya. Nanti peserta akan menjawab. Pertanyaan banyak juga ya Bu. Oke, pertanyaan pertama aja ini tentang Grab sih. Ada berapa layanan Grab di dalam satu aplikasi? Mas, ya Mas Billy. Diri dong. Diri Bil. Naik bangku Bil. Gede. Transport, food, sama Grab Express. Oke, bisa dibilang ya. Bisa diterima Pak. Ya. Bisa dibilang. Grab Express itu delivery sih. Dipalakin terbit. Ini mau langsung 5-5-nya apa? Ya. Langsung 5 ya? Oke, pertanyaan kedua lebih mungkin ke sejarahnya gitu. Ada yang tahu siapa founder dari Grab? Ada 2 foundernya. Salah satu aja. Ya. Namanya tuh nama dari mana? Nama saya Arisa, saya di 2017. Order dari Grab sendiri Antonita sama Oyuri. Kedua ada yang tahu, ketiga ya. Ketiga mungkin lebih ke apa namanya? Selama ini di Indonesia itu ada 3 ride hailing yang besar, dan sekarang ini sudah tinggal 2 ride hailing. Bisa disebutkan 1 ride hailing yang sudah bekerja dengan Grab? Oke Mbak. Ya, betul. Nanti diceritain bentar Pak ya. Ntar aja ya diceritanya. Oh lagi sekarang kan 2 lagi ya?
Udah lupa saya pertanyaannya. Akan air duanya di air aja. Oke. Oh ada 10 ada. Oke. Oke. Ada yang tahu kantor pusat Grab di mana? Udah mulai ada yang gitu ya. Yang lain ya, pertanyaan lain ya. Kasih hari dia. Sebelum menjadi Grab atau Grab taksi, Antonitan membuat Grab ini dengan Tanhoiling itu namanya ada satu nama di Malaysia. Kalau bisa googling, sebelum menjadi Grab namanya apa? Kalau di Google itu begitu ditulis Grab itu biasanya muncul sebelum Grab namanya apa? Pas dulu atau nanti sisanya aja nanti mungkin dari topik. Di sini semua pada punya aplikasi Grab kan? Siapa di sini yang poinnya lebih dari 2000? Angkat tangan. Kasih lihat maju ke depan, kasih lihat sama Pak Willem poin kamu ada berapa. Yang lebih dari 2000 duluan maju ke depan. Ayo. Oke, maju, kasih lihat. Nih Pak, poin saya nih Pak. Ada banyak nih Pak. Saya pengguna setia Grab nih Pak. Nanti masih sisa satu lagi ya. Ya, kita mulai aja. Silakan Pak. Oke, terima kasih teman-teman sudah menjawab kuis kecil dari Pak Willem. Nah, sebelum kita mulai sharing pengalaman dengan Grab Indonesia, mari kita dengarkan sedikit siapa itu Pak Willem Nayawan, ya. Nah, ini akan saya bacakan CV singkat dari Pak Willem Nayawan. Pak Willem Nayawan adalah ahli dalam bidang marketing, khususnya customer relationship management, customer life cycle management, customer value management, dan customer loyalty. Beliau adalah ahli di bidang tersebut. Pak Willem bergabung dengan Grab Indonesia pada November tahun 2017 sebagai Head of Driver Analytics dalam tim Econometric. Tanggung jawab tugas yang diemban oleh Pak Willem adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi driver. Pak Willem telah berkecimpung di perusahaan nasional maupun multinasional selama 17 tahun dan di perusahaan yang antara lain Global TV, Excel Axiata, dan Indosat. Ada Pak Willem? Atau ada yang mau ditambahkan? Oke, jadi saya itu sekarang ini bergabung di Grab itu Bu, baru sekitar 6 bulan. Sebelumnya itu saya bergabung dengan perusahaan telekomunikasi. Karir saya itu sekitar 10 tahun itu dihabiskan di dalam dunia telekomunikasi. Saya mulai berkecimpung di telekomunikasi itu ada di Excel Axiata. Pada saat itu namanya masih Excel. Kedua saya pindah ke Bakri Telkom, ke Asia. Kemudian 5 tahun terakhir saya di Indosat 2000. Posisi saya terakhir itu saya menjadi Division Head of CEO Office. Jadi setahun terakhir karir saya di Indosat itu tidak mengurus data, tidak mengurus analisis, tapi saya mengurus seorang CEO. jadi saya jadi seperti ajudan gitu lah ya. Saya bukan rasis, jadi saya ajudan, tapi saya lebih bagaimana kita menyiapkan sebuah program yang dicetuskan oleh seorang CEO Indosat. Nah, tahun 2017 itu saya bulan November saya memutuskan untuk melihat dunia digital, dan saya kebetulan saat itu ada offer dari Grab. Saya memutuskan untuk bergabung dengan Grab di November 2017. Silakan Pak Willem untuk sharingnya. Oke. Oke, buat teman-teman minusian, ini saya sharing aja sedikit untuk terkait dengan Grab ya. Jadi sekarang ini Grab itu sudah ada di 8 negara Asia Tenggara. 8 negara Asia Tenggara,
ada di sekitar 500 kota di Asia Tenggara. Di Indonesia itu ada di sekitar 155 kota. Download dari Grab untuk passenger itu sekitar 95 apps download sudah dilakukan dari tahun 2012 sampai dengan 2018. Nah, sekilas mengenai Grab, jadi tahun 2012 itu Grab didirikan oleh dua orang, founder dan co-founder kami, namanya Anthony Tan dan Tan Hoi Ling. Mereka itu dua-duanya adalah lulusan MBA dari Harvard. Nah, lucunya saya sekalian sharing, Grab ini tuh tadinya merupakan tugas kuliah. Jadi waktu saat mereka kuliah, mereka kuliah MBA di Harvard, Grab ini menjadi tugas kuliah pada saat mereka ada paper. Nah, mereka melihat berdasarkan penggunaan berdasarkan konsep yang namanya design thinking. Nah, saya akan coba jelasin sedikit masalah design thinking ini karena kedepannya akan banyak berhubungan dengan design thinking. Ada, ya, saya akan coba jelasin sedikit masalah Airbnb, ada tentang Tokopedia dan lain-lain. Nah, jadi di waktu pada saat mereka kuliah itu, design thinking itu pertama dimulai dari empati. Empati itu adalah bagaimana kita melihat suatu masalah. Jadi pada waktu kuliah itu, Anthony Tan dan Tan Hoi Ling, mereka keduanya adalah orang Malaysia. Pada saat mereka pulang ke Malaysia, itu layanan taksi di Malaysia itu sangat jelek. Saya nggak tahu bagaimana jeleknya itu, tapi saya pernah ke sana. Memang saat itu agak di bawah standar Indonesia. Kalau di sini kita masuk ada argo yang jalan, di sana itu masih ada tawar-menawar dan lain. Empati pertama itu adalah taksi di Malaysia, servisnya jelek, tidak aman, tidak nyaman, dan bagi perempuan wanita di waktu malam itu jauh lebih berbahaya. Nah, itu empatinya. Kedua itu adalah problemnya itu adalah layanan taksi servisnya kurang. Nah, hal tersebut yang selalu membayang-bayangi pikiran dari Anthony dan Hoi Ling, kita panggil Hoi Ling, pada saat mereka kembali untuk berkuliah dan mereka menunjukkan bahwa masalah tersebut bisa diatasi dengan digital. Itu adalah dengan membuat satu aplikasi bagaimana menghubungkan perusahaan taksi dengan pengguna dan semuanya tercatat. Ada rute yang bisa dilihat, harga yang sudah tepat, ada apa lagi? Bisa di-share kedatangan waktu kedatangan. Nah, itu pada saat itu mereka coba untuk menjadikan tugas kuliah. Nah, bersamaan waktunya tahun 2011 dan tahun 2012 itu Uber sudah mulai sudah mulai muncul di Amerika. Nah, pas saat mereka selesai kuliah, mereka kembali dan mereka mulai coba mengembangkan idenya yang waktu itu dinamakan perusahaan pertamanya itu namanya MyTaxi, karena itu di Malaysia. Nah, tadi saya pertama itu adalah sebelum Grab itu apa namanya itu MyTaxi. Nah, seiring cerita ide tersebut dites, mereka keliling ke berbagai perusahaan taksi. Kayaknya sepertinya kalau saya kurang tidak salah ingat itu ditolak oleh hampir 90% perusahaan taksi di Malaysia. Dibilang ini tidak ada gunanya, tidak akan ada hasilnya. Tapi akhirnya mereka diterima oleh satu perusahaan taksi yang punya 30 taksi, hanya 30 taksi. Dan dari situ mereka berkembang, perusahaan ini banyak sopir taksi yang mulai tertarik menggunakan jasanya, dan akhirnya ada investor masuk, ganti nama dari MyTaxi menjadi Grab dan keluar dari Malaysia, di mana negara pertamanya itu adalah Filipina di tahun 2013 dan Indonesia di tahun 2014. Nah, kalau diingat-ingat lucunya itu pada saat Grab masuk Indonesia itu Grab butuh partner yang punya database banyak. Nah, yang dicari sama Grab perusahaan apa? Ada yang punya ide nggak? Betul sekali. Jadi
pada saat Grab masuk ke Indonesia, yang dicari untuk berpartner itu adalah perusahaan telekomunikasi. Dan saat itu mereka datang ke saya, karena pada saat itu saya adalah division head customer loyalty dari Indosat. Pembicara siapa? Jadi partner pertama Grab itu adalah Taksi Express di Indonesia dan Indosat yang bekerja sama dalam akuisisi pelanggan. Jadi mereka menggunakan database Indosat untuk akuisisi pelanggan. Nah, hal tersebut juga yang dilakukan oleh pesaing Grab di Indonesia. Kalian semua sudah tahu lah. Saat itu CEO-nya perusahaan tersebut itu datang ke saya juga itu. Sama ibu itu juga. Karena mereka sama-sama menyadari bahwa untuk maju mereka punya harus berpartner dengan perusahaan yang database banyak. Nah lucunya waktu itu saya nggak kenal orangnya kan. Dia datang ke saya, saya bilang, Mas, ada yang mau ketemu nih. Siapa? Oh ini namanya ini. Dia bikin perusahaan sama kayak Grab juga gitu. Yaudah deh, gua aja yang ketemu gitu. Terus kemudian setelah mereka ketemu, mereka meeting, ketemu saya di gang gitulah. Ya. Oh ini Mas orangnya, oh halo Mas, nama saya ini gitu. Cobain Mas, saya punya aplikasi bagus. Namanya ini, bisa pesan makanan, bisa order Gojek gitu ya. Ini Mas saya kasih apa namanya? Saya kasih voucher 50.000 gitu. Oke. Kemudian 6 bulan kemudian perusahaannya booming, saya mau ketemu lagi, dia udah nggak bisa ketemu lagi gitu. Orangnya sudah terlalu sibuk gitu ya. Oke, that's a flashback. Oke, Mas. Indonesia on-demand transportation kita semua. Nah, saya mau cerita tentang fotonya hilang ya. Oke, jadi ini sebenarnya fotonya tentang ada satu orang driver Grab itu namanya Rudianto. Rudianto ini dia dulunya itu seorang buruh bangunan, dan nyambi di sore hari jadi ojek pangkalan gitu ya. Sebulan itu penghasilannya sekitar 1,8 juta. Dan Mas Rudianto ini kebetulan menjadi salah satu batch pertama yang daftar di Grab Bike di tahun 2015. Nah, Mas Rudianto ini dia orangnya nggak punya rekening bank, dia tidak punya smartphone, dia tidak tahu itu smartphone itu bisa buat apa gitu, dia punya handphone analog. Tapi pada saat dia join Grab, pada saat itu ada promo mengenai satu promonya itu adalah kalau join Grab itu dapat paket headset. Nah dari situ dia mulai narik untuk Grab Bike ya, kita namanya Grab Bike untuk 2 wheels. Nah pada saat pertama itu dia langsung dibukakan rekening. Jadi dari orang yang unbankable, istilahnya itu nggak punya rekening bank, itu langsung punya rekening bank. Nah, apa impactnya buat orang ini yang tadinya uang itu masuk keluar lagi, sekarang bisa ditabung. Nah, pada saat pertama kali dia narik itu, testimoninya itu adalah dia seperti bekerja gratis, karena orang bayarnya kan lewat kartu kredit, ya gue, jadinya nggak ada uang yang dipegang sama dia gitu. Tapi pada saat dia pulang rumah dan dia lihat aplikasinya, di situ ada fare-nya dia berapa. Fare itu adalah tarif yang dibayarkan penumpang, tarifnya berapa totalnya, dan ada insentifnya. Nah baru dia kaget, bro, kok saya punya uang sebanyak ini nih di handphone saya nih. Akhirnya dia nggak tahu kan, padahal mesti uang itu ada di rekeningnya. Dia nggak tahu cara mengeluarkannya seperti apa gitu. Kemudian dia datang ke Grab Center, dia tanya, dia dibantu untuk cairannya. Dan terakhir kali sebelum ya sekitar 3 bulan yang lalu itu Bu,
Pak Rudianto ini sekarang pendapatannya sudah di atas UMR, sekitar 4,5 juta per bulan. Di Lebaran tahun lalu dia itu pulang ke kampung bawa uang sekitar 23 juta. Pak Rudianto beli, biasa orang kalau pulang kampung tahu bawa uang pasti banyak yang nawarin, ayo nih ada tanah, dia beli tanah, dia bangun rumah. Jadi sekarang dia sudah punya rumah di kampungnya, di Jakarta masih sewa, tapi dia juga punya 1 motor tambahan. Jadi sekarang dia narik Grab bike 1, terus dia punya 1 motor lagi yang disetirin sama orang lain. Nah, itu visi dan misinya dari Grab itu adalah bagaimana kita membantu driver atau partner kita dalam memajukan skala kehidupannya. Nah, lanjut. Tadi saya sempat ngomong masalah dunia digital ya, disruption, satu lagi design thinking proses. Nah, sekarang ini hampir semua bilang disruption. Tapi disruption seperti apa sih? Grab bisa dibilang mendisrupsi market yang tadinya itu transportasi hanya dipegang oleh taksi dan pemerintah, bus dan lain-lain. Sekarang setiap orang pegang transportasi di handphonenya. Tapi itu juga semua dibantu oleh kemajuan teknologi internet digital. Kalau Grab seandainya Grab, Uber, Gojek, Tokopedia itu muncul di tahun, nggak usah jauh-jauh lah, tahun 2008, tahun 2010 di saat jaringan masih 3G, kira-kira bakalan seperti ini nggak? Di saat handphone, orang punya handphone 3G, tapi nggak tahu mau ngapain. Saya ingat saya punya handphone 3G pertama itu tahun berapa ya? 2008 dan 2009. Cuma tahu aja ini 3G tapi buat ngapain? Zaman dulu kita browsing di BlackBerry, itunya patah-patah kan, kalau kita browsing Detik atau Kompas atau apa gitu, patah-patah semua tuh. Karena dulu handphone zaman dulu tidak didesain untuk dunia digital. Tapi sekarang kita punya satu perangkat yang sangat mendukung, sehingga bisa dibilang timing, opportunity buat Grab, buat yang lain-lain itu muncul di saat yang tepat. Di saat seperti sekarang ini, di mana kita punya komputer di tangan kita. Oke. Nah, saya mau coba sharing tentang Netflix. Kalau tadi kita ngomong tentang design thinking, kalau ngomongin tentang Netflix itu, kalau step pertama design thinking itu adalah empati, apa yang kira-kira dari teman-teman di Indonesia ini bisa melihat apa enggak? Apa problem yang muncul sampai muncul produk Netflix ini? By the way, tahu nggak Netflix? Tahu kan? Kira-kira apa problem yang muncul sehingga muncul Netflix? Apa? Oke, satu. Ada lagi yang bisa bilang kira-kira problemnya seperti apa sih? Ya, ya, betul. Dulu sebelum Netflix muncul di Amerika itu namanya Blockbuster. Ada yang tahu Blockbuster? Ya, sewa video. Tapi masalahnya, sewa video itu, oke, kita bisa order lewat internet, kita bisa order lewat websitenya gitu ya. Saya order film Die Hard, itu zaman saya, bukan zaman kalian. Die Hard 1, 2, 3 gitu ya. Nantinya dikirim kan filmnya, dikirim ke rumah. Setelah itu, setelah saya nonton, dikasih waktu 10 hari. Kemudian saya mesti bungkus lagi DVD atau sebelumnya itu kaset video. Dan saya mesti datang ke bagian tempat-tempat loket ya, saya bisa drop off di situ atau saya bisa kirim balik gitu. Itu bisa bayangin itu seberapa panjang prosesnya ya. Nah, problem kedua muncullah ini, tanpa harus sewa, tanpa harus datang buat nyewa, semuanya ada di tangan kita. Oke, Mas. Yang RGB
Oke, saya cerita langsung. Kedua itu Airbnb. Sebelum itu Airbnb sebelum slide ini gitu. Airbnb itu kalau kita lihat sekarang itu dibilang bahwa Airbnb itu adalah hotel terbesar tanpa kamar hotel. Airbnb itu perusahaan hotel terbesar yang tidak punya hotel. Karena yang dipunya itu cuma aplikasi yang menghubungkan antara pemilik rumah, pemilik villa, pemilik hotel dengan orang yang butuh. Kalau kita kembali ke design thinking yang tadi, problem pertama apa? Kira-kira apa yang menjadi problem, yang di-define sebagai problem, yang bisa diselesaikan dengan adanya Airbnb ini? Ada yang bisa jawab? Idle room itu pertama. Bahwa sama kayak Grab atau yang lain, Airbnb itu kita punya idle room, ada ruang-ruang yang tidak digunakan di rumah kita. Bahkan mungkin untuk orang-orang yang punya rezeki lebih, itu punya rumah lebih dari satu yang tidak ditinggali. Sementara di luar sana banyak orang-orang yang butuh penginapan, butuh tempat bisa menginap bersama anak, bersama keluarga. Sedangkan kalau hotel, apalagi di luar negeri, beda sama ke Indonesia ya. Di Indonesia itu hotel untuk 2 orang masuk 5, resepsionisnya nggak marah. Benar kan? Kalau di luar negeri, kalau dibilang hotel 2 orang, ya 2 orang. Nggak bisa 1 orang lagi datang, gitu nggak bisa. Nah, itu diselesaikan dengan Airbnb. Airbnb itu sekali nyewain 1 rumah. Di rumah itu ada kompor, ada tempat cuci piring, ada apa lagi ya? Ada microwave, bisa panasin gitu. Jadi sekarang ini malah hotel-hotel sekarang sudah besar-besar terancam dengan adanya. Oke, nextnya itu, ini kita tahu semua lah ya. Kayaknya ini muka-mukanya ini muka-muka online shop semua nih kayaknya. Sekarang enak ya belanja gitu, nggak perlu keluar rumah gitu. Kalau dulu mungkin saya harus keluarin mobil, datang ke mall, cari parkiran, setelah itu belanja, setelah belanja itu di packing, dibawa. Sekarang bisa langsung order. Kalau mau hari ini juga datang, bisa pakai Grab Instan, promo dikit ya. Dan pakai yang lain gitu, pakai Grab Instan, hari ini nyampe. Asal di order sebelum jam 4 sore, hafal banget. Nah, ini secara environment ini tuh bisa hidup ya gara-gara sekarang ada 4G, dan mungkin 2 tahun, 4 tahun lagi itu 5G. Makanya semuanya bisa hidup semua. Oke mas, lanjut aja. Nah, sekarang kita masuk ke topiknya how to adapt. Bagaimana sih day to day-nya di Grab gitu ya. Ini saya nunjukin foto saya sebelumnya ya. Saya sebelumnya itu bekerja di perusahaan corporate. Apalagi di perusahaan terakhir itu corporate itu Indosat itu saya membeli BUMN. Itu pada saat saya masuk Indosat itu. Jadi waktu itu saya masuk Indosat itu tahun 2013. Itu posisi saya division head itu seperti general manager lah. Itu tuh ada parkiran sendiri Bu. Jadi ada parkiran sendiri, ada ruangan sendiri gitu ya. Nah, terus terakhir itu posisi saya itu sebagai, tadi saya cerita itu, saya division head untuk CEO office. Saya kemana-mana tuh saya nempel sama CEO saya. Ini lagi buka pasasi tahun lalu, saya tuh di belakang tuh nempel di belakang, saya bikin presentasinya, saya saya siapin itinerary dan kawan-kawan. Jadi maksud saya itu dengan nunjukin ini, hidup corporate itu buat saya sudah enak. Semua fasilitas ada. Saya ada punya ruangan, saya punya sekretaris walaupun dibagi 2 sama istrinya Pak Suroso. Nah, sekarang begini nih, saya pakai helm, naik naik Grab bike gitu ya, saya
Kadang-kadang saya nyetir Grab taksi, Grab car gitu, biar saya tahu di jalan tuh gimana sih si drivernya itu apa yang mereka rasakan gitu. Jadi dari hidup yang nyaman di corporate punya ruangan, jadilah seorang supir Grab. Jadi saya bisa bilang di Grab itu digital dari hari pertama. Dari hari pertama saya interview, bukan saya masuk. Ya, nih saya itu 17 tahun saya bekerja, itu saya selalu hanya interview, sekali-sekali ada psikotes. Tapi masuk Grab, saya dites Excel. Bisa bayangin saya itu dulu Bu, pada saat Grab masuk Indonesia, mereka nyari saya untuk berkembang. Tapi pada saat saya mau join Grab, saya dapat tes Microsoft Excel, 10 sheet saya kerjakan, dan itu dikasih waktu 1 hari. Pada saat saya terima email tersebut, itu ego saya bilang, gila ya, belum pernah lo mau dibajak tapi disuruh tes dulu gitu. Belum pernah saya tes. Tapi saya pikir-pikir ya udahlah, nothing tulus lah gitu ya. Jadi dari hari pertama saya interview, saya disuruh tes. Tes Excelnya itu ada 10 halaman, 10 sheet. Itu dikerjakan 2 hari. Saya ingat sheet pertama itu paling gampang, itu adalah bagaimana merubah format dari number. Jadi dari angkanya muncul kayak XX gitu, saya ganti menjadi number. Oke, is okay. Nah, sheet kedua itu saya diminta untuk mengganti 2 angka di belakang. Ada 2 angka. Ya, browsing dikit lah. Oke, gampang, lewat. Kemudian masuk ke lookup, VLOOKUP. Ingat? Tahu? Ada 2 tabel, lookup, VLOOKUP. Isilah tabel ini dengan tabel yang itu, tapi tidak boleh diketik, harus pakai rumus. Sheet terakhir itu pivot. Baru saya nyerah nih. Sorry, saya nggak bisa nih pivot nih, gimana ya? Tapi kan dikasih waktu sehari. Besok itu 24 jam dari jam dikirim. Jadilah saya ke Gramedia, saya beli buku Excel gitu ya. Saya belajar, karena kalau di internet itu kayaknya gampang, tapi pas dibikin susah gitu. Jadilah saya beli buku Excel, saya belajar pivot. Kurang lebih bisa lah. Besoknya jam 4 hari saya kirim. Ini hasil saya gitu. Kemudian dipanggil lagi, ternyata mungkin Excel saya benar kali ya, jadi dari 10 pertanyaan benar. Saya dipanggil lagi untuk interview, dikasih tes lagi di situ. Tapi tes langsung di depan si si pewawancara. Tim saya Chandra yang di sana itu, beliau itu data scientist. Tesnya dia lebih susah lagi. Tesnya dia itu bukan Excel, tesnya dia itu apalah itu, data-data itulah. If, then, presto, dan kawan-kawan itu. Ini ada pertama saya dites. Kemudian, waktu saya sudah diterima di Grab itu, kemudian saya diminta referensi. Saya dimintakan referensi, tapi nggak saya tulis. Saya harus masuk dalam satu website namanya Workday. Saya tulis referensi saya A, B, C, D, E, F, G gitu. Terus secara otomatis sistemnya akan mengirimkan email ke si orang itu gitu. Akan bilang bahwa hai Ibu bla William Nayawan request your reference of his work history. Orang itu juga harus ngisi juga di situ gitu. Dan pada saat saya sudah keterima, saya sudah oke, saya kirim masuk. Saya tanya, kapan saya datang buat tanda tangan kontrak? Oh nggak usah Pak, nggak usah datang. Ini saya kirim kontraknya, dikirim kontraknya. Ternyata kontrak bisa tanda tangan di layar. Jadilah saya nggak perlu datang, saya lihat kontraknya. Oh ini kontraknya, please sign. Pakai apa ya? Ditulis. Bisa pakai mouse. Oh ya udah saya pakai mouse, saya tanda tangan pakai mouse. Itu pada saat saya mulai join. That's the first day. Kemudian pada saat saya join kedua,
Pas saat saya masuk, itu seumur hidup saya itu saya menggunakan Microsoft Outlook untuk email. Tapi di Grab itu yang dipakai Gmail. Memang Gmail buat corporate. Jadi saya mesti banyak itulah banyak penyesuaian karena namanya juga ini yang tadinya aplikasi di laptop, sekarang itu web based, buka Gmail, sign in dan kawan-kawan, fungsinya masih canggih dengan Microsoft, tapi ya harus menyesuaikan. Kedua saya nanya, Excel saya mana? Gak ada Pak, di sini pakai Google Sheet. Kalau Bapak mau Excel, Bapak request. Dari saya request, saya nggak bisa pakai Google Sheet, terlalu berat buat saya gitu. Terlalu berat datanya, mesti dengan kawan-kawan. Oke, kemudian hari pertama saya masuk, saya pakai batik. Karena di Indosat dulu ya pakai batik, celana bisa celana kain, celana apa gitu. Ternyata teman-teman saya yang nggak beda jauh dengan teman-teman yang di sini, mereka pakai jeans dan t-shirt. Jadinya ya udah saya menyesuaikan. Jeans, t-shirt, kadang-kadang pakai kemeja kalau saya ada meeting. Tapi kami selalu ada punya semacam jaket di kantor. Jadi bisa lebih formal. Nah, yang mungkin agak menarik itu adalah hubungan kerja antara teman-teman. Seumur hidup saya di bekerja seperti sebelumnya itu, biasanya saya orang yang paling muda. Pada saat saya masuk, ya mungkin ada orang saya lebih tua dikit lah, tapi kebanyakan saya paling muda. Itu dulu namanya generasi baby boomers lah. Nah sekarang saya masuk Grab itu, saya ketemu dengan milenial semua gitu. Ya mirip-mirip teman-teman semua. Ya mungkin tadinya saya lagunya Michael Rock, sekarang ketemu dengan Justin Bieber, dengan John Legend ya. Tapi ya itu, serunya itu anak-anak milenial itu mereka nggak malu-malu untuk menyampaikan pendapat. Dan pendapatnya itu seringkali benar, cuma cara penyampaiannya kadang-kadang salah gitu. Kadang-kadang terlalu ecer gitu ya. Tapi itu yang bikin hidup itu menyenangkan karena saya punya balancing antara teman-teman yang sudah kalem, sudah calm, sama ada teman-teman yang kalau maju terus gitu. Ya udah kan, karena saya biarin maju terus. Ada problem sama tim lain, bukan problem sih, ada diskusi yang sudah heated gitu ya, sudah mulai panas. Saya bilang maju aja. Paling kalau ada problem baru kan sama-sama. Tapi prinsip saya kalau bekerja itu kalau ada problem tidak usah nyari siapa yang salah, tapi lebih bagaimana kita menyelesaikan masalahnya gitu. Kadang-kadang ada problem, orang lebih fokus nyari yang salah siapa, bagaimana yang salah gitu ya. Satu jet lag berikutnya itu adalah dari room, saya punya ruangan, sekarang jadi kubikel. Maka sekarang saya meja, bukan kubikel, meja. Dan meja itu hot seat, mobile seat. Jadi siapa yang datang pertama, dia duduk di situ, terserah dia duduk di mana gitu. Jadi bisa aja kalau saya datang jam 10-an gitu, ya bisa ada kemungkinan tempat duduk saya sudah didudukin orang. Padahal sudah saya taruh jaket, sudah saya taruh charger gitu. Tapi kalau kadang-kadang datang orang dari regional, mereka betul-betul didudukin aja gitu. Dan saya nggak bisa itu karena itu mobile seat. Sementara saya sebelumnya punya ruangan, tapi adaptasi harus dilakukan. Sekarang buka detik, buka berita tuh ya mungkin yang istirahat, karena seorang bisa lihat meja saya sekarang, nggak bisa sembunyi-sembunyi lagi gitu. Oke. Kemudian berikutnya itu save. Selalu saya save dulu kan. Kalau kita pakai Microsoft Office tuh ketik bikin save. Sekarang masuknya ke Google Drive. Itu yang harus buat saya itu dulu tuh terus terang di sebulan pertama saya masuk Grab tuh saya mikirnya what the hell I'm doing here gitu loh. Saya mikirnya kok
beda banget sama kerjaan sebelumnya gitu. Tapi saya berpikir saya manusia harus beradaptasi. Ya lama-lama jadi menyenangkan lah kerjanya. Kemudian meeting room, dulu kita punya meeting room. Sekarang Blue Jeans, ada tau Blue Jeans nggak? Jeans biru ya. Blue Jeans itu aplikasi meeting online. Jadi kalau kadang-kadang kayak sekarang saya ke BINUS gitu ya. Kalau sebelumnya itu nanti jam 4 ada meeting ya. Mas sorry gua lagi ke BINUS nih, nggak bisa ikut meeting. Ya udah kirim orang deh buat gantiin. Nah kalau sekarang saya jam 4 ada meeting. Saya ke BINUS ya udah Blue Jeans saja. Jadi saya join meetingnya lewat Blue Jeans. Jadi saya bisa join meetingnya dari handphone. Mereka di sana meeting, memang ngobrol aja saya bisa dengar, saya bisa ikut nimpalin juga. File yang di-share juga di sana ada presentasi, ada yang bisa di-share, saya bisa lihat juga. Jadi istilahnya tuh saya selalu bilang ke tim saya tuh nowhere to hide gitu, mau pergi juga nggak kelihatan gitu ya. Kemudian yang menurut saya yang paling kaget itu adalah single digit sama berikutnya ini adalah BAU dan face environment. Single digit dulu saya di seluruh company saya kerja itu growth-nya itu setahun itu paling banyak 3-4%. Sekarang di Grab dalam sebulan Grab Food itu bisa naik 200-300% dari bulan sebelumnya. Jadi berhubungan dengan poin terakhir BAU itu fast pace environment. BAU itu business as usual, datang ke kantor, buka laptop, cek email. Email ada kerjaan nggak? Ada. Sekarang fast pace, setiap hari itu pasti ada kerjaan, setiap hari ada proyek baru, setiap hari ada harus dilakukan. Itu berhubungan dengan tim saya. Saya ngurusin di Grab itu driver analytics. Jadi driver itu tujuan utama adalah driver harus ada di jalan. Kita bikin insentif, tapi insentif itu harus menguntungkan driver, tidak membebani Grab. Nah, kita tiap hari kita bikin tes. Ada ide, ada desain baru, kita tes ke 10% dari populasi, sukses naik 20%, 30%, gagal, buang produknya. That's what happened di startup. Kalau di corporate, tanpa tes, hanya berdasarkan intuisi atau data sedikit, masuk jalan sebulan, 6 bulan. Kalau di Grab, jalan sehari 2 hari, produknya nggak fly, turunin, bikin baru lagi. Makanya kita selalu tes terus. Itu yang bisa saya share. How to adapt di dalam startup world, di mana intinya adalah selalu pacu diri kamu untuk bisa mengembangkan potensi yang ada. Manusia punya potensi, kembangin terus, tidak malu bertanya, tidak malu untuk mengeluarkan ide, dan kalau punya ide, tes. Di tes itu tidak masalah, gagal di tes, karena tes itu bukan untuk mencari produk terbaik, tapi tes environment itu untuk mencari produk mana yang sukses, produk mana yang gagal. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Willy untuk sharingnya yang luar biasa. Terima kasih. Satu yang menggelitik saya ini Pak, kalau misalkan kita ini sebagai mahasiswa ingin membuka usaha ya dalam era seperti sekarang ini, kira-kira apa yang harus dilakukan? Maksudnya kan kita juga modal terbatas, terus kan harus punya data ya, itu how gitu, karena kan kita masih tahap belajar gitu, meskipun kan hasil penelitian juga bilang bahwa generasi Z nih, anak-anak sekarang kan they have entrepreneurship in their DNA gitu kan. Nah, itu gimana? Betul sekali Bu, saya selalu ngomong bahwa kalau mau sukses dengan bekerja, maksudnya bekerja buat orang, itu harus jadi seorang direktur.
Tapi kalau mau sukses di bidang yang lain itu jadi pengusaha, entrepreneur. Nah, kembali lagi tadi seperti yang Ibu tanyakan, kita kembali lagi dari tadi yang saya bilang itu adalah design thinking. Design thinking pertama itu adalah teman-teman melihat masalah apa yang ada di sekeliling kita. Saya coba sharing design thinking pertama untuk motor ya Bu ya. Design thinking pertama itu Indonesia macet, Jakarta lah khususnya, Jakarta macet. Satu-satunya jalan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan naik ojek, dengan naik ojek. Kemudian muncul masalah baru. Masalah baru adalah ojek itu sebelumnya itu dikuasai oleh ojek pangkalan, which is bisa dibilang semi preman, ya Bu ya. Harga mereka tentuin sendiri, kita mesti negosiasi. Keselamatan di jalan tidak diperhitungkan. Terus orang yang lain tidak bisa tahu saya naik apa gitu. Nah, munculnya produk ini, Grab, saingnya yang lain. Itu untuk mengatasi masalah tersebut. Masalah yang diatasi itu adalah untuk mengatasi macet. Muncul ojek yang bisa dipanggil atau online, yang harganya sudah ada, drivernya diajarkan untuk cara menyetir. Kemudian kita bisa sharing kapan kita sampai, rutenya di mana. Nah, buat teman-teman kalau mau entrepreneur, yang pertama itu adalah kita tahu masalah kita di mana. Masalah apa ya? Kita pikir masalah sehari-hari. Masalah sehari-hari yang bisa diselesaikan dengan handphone, dengan digital. Nah, itu kalau kita mau masuk ke dunia startup. Kemudian seandainya kita punya ide, itu dites. Jadi sudah ada masalah yang mau kita selesaikan, kita pikirkan jalan keluarnya, kemudian kita tes jalan keluarnya itu berhasil apa enggak. Setelah kita tes sukses, kita launching jangka pendek, skala kecil. Kita launching mungkin untuk 100 pelanggan pertama, 100 partner pertama. Nah, dari situ kita bisa lihat produk saya masih ada kekurangan apa enggak. Kalau masih ada kekurangan, kita perbaiki. Nah, pada satu titik produk tersebut harus di-share ke pihak yang lebih besar. Nah, di saat itulah kita harus mencari investor. Itu yang dilakukan oleh startup. Investor itu di mana-mana sekarang ada. Di luar negeri ada, di Indonesia ada, bahkan di daerah ada, bahkan pemerintah juga ada. Cuman yang dilihat itu adalah ide, test case-nya, dan bagaimana scalability. Scalability itu adalah bagaimana kita meningkatkan. Ya, bagus sekali Pak, itu masukan untuk kami yang akan membuka startup bisnis. Sekarang kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Saya akan bagi menjadi 3 penanya pertama. Mohon Anda sebutkan nama dan dari jurusan apa, ya, atau fakultas apa, ya. Oh iya teman-teman, ini nanti buat yang nanya jawab, buat yang nanya nanti bakal dikasih goodie bag sama voucher dari Grab. Ya, jadi kalau yang mau nanya boleh langsung angkat tangan aja. Siapa yang mau nanya? 3 penanya pertama. Sebutin nama, jurusan ya. Ya, selamat sore Pak. Saya Dagdo, saya jurusan International Marketing Indonesia 20. Ya, saya mau bertanya tentang Bapak kan di bagian driver analytics ya. Mungkin kendala-kendala yang Bapak hadapi apa saja ya Pak, macam-macamnya. Kemudian bagaimana Bapak mengatasi itu semua, solusinya gitu. Terima kasih Pak. Oke. Mas Abdul gitu ya. Apa? Dagdo ya. Oke, kita mau mulai 3 pertanyaan dulu baru Bapak jawab ya. Iya. Oke. Siapa lagi mau nanya? Oke. Nama saya William dari jurusan School of Computer Science. Saya tertarik dengan presentasi Bapak yang tadi menyebutkan Bapak sebagai driver analitik ya.
Nah, akhir-akhir ini saya ada bersama rekan menganalisis beberapa startup company, dan saya lihat di Grab ataupun Gojek itu sedikit ada beberapa ketimpangan dari kerugian akibat akhir-akhir ini yang driver minta harga naik, lalu spesifikasi pendapatan dari advertising juga kurang ya. Nah, itu yang dari Bapak kerjakan sekarang, apakah ada impact-nya terhadap sana? Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau nanya? Saya mau tanya, Pak. Saya bukan mahasiswa minus. Sebenarnya begini, kayak mungkin saya juga generasi Michael Kurzweil juga ya. Jadi kayak apa namanya, untuk startup bisnis yang digitalize ini, saya rada bingung ya gimana caranya mulainya gitu. Apakah karena ini semua anak-anak binus kan jago IT nih istilahnya ya, jadi mungkin gampang begini. Tapi untuk kita kayak misalnya nggak tahu ya gimana caranya gitu mulainya. Apakah gampang sekali untuk kalau satu orang pikiran untuk bikin, maksudnya tiruannya atau apa itu bagaimana Pak mulainya, dan gimana cara untuk secure apa namanya, misalnya istilahnya gini, Grab sama Gojek kalau mirip-mirip semua kan ya udah jadinya ya percuma aja gitu loh Pak. Ya, makasih. Oke, terima kasih. Boleh langsung dijawab aja Pak. Yang pertama dari Dakdo Pak, dia menanyakan untuk kendala dan cara mengatasinya dari pekerjaan yang Bapak lakukan sekarang. Oke Mas Dakdo, jadi sehari-harinya itu saya menganalisa perilaku driver. Imbasnya itu ada di fare dan di insentif. Jadi di tim ekonomis itu kami melihat skala ekonomi dari driver. Jadi kira-kira pendapatan driver seperti apa Bu ya. Nah, yang setiap hari kami lakukan itu analisa driver, melihat insentif, perilakunya, fraud yang paling penting, kemudian apakah tarif yang kami lakukan saat ini sudah tepat dilakukan untuk vertikal kami punya namanya vertikal, itu adalah 2 wheels, 4 wheels, food dan express ya. Nah, kendala yang pertama itu yang paling sering kita lihat itu adalah inkonsistensi data. Jadi karena driver itu bukan pegawai Grab, beda dengan Bluebird atau taksi yang lain yang mana drivernya itu adalah pegawai. Di Grab itu driver itu adalah partner. Jadi kami tidak bisa memaksa partner itu untuk bekerja. Kami hanya bisa memberikan carrot, kita memberikan encouragement dia untuk bekerja. Tapi masalah dia bekerja atau tidak itu kami tidak punya kuasa. Nah, dengan hal tersebut itu muncul inkonsistensi data karena pada saat kami menganalisa perilaku driver di masa lalu dipasangkan ke perilaku driver di saat ini, itu bisa dibilang 80% benar, 20% melenceng. Nah, apa yang terjadi kalau kita melenceng itu kami membuat analisa driver dengan tujuan untuk bikin program ke depan. Kuncinya itu adalah the right offer, the right tools, dan the right channel. Jadi contohnya si driver A, kita tahu dia nyetir motor itu sehari 5 jam. Sehari 5 jam, pendapatan per jamnya itu sejam dia narik penumpang 2 kali. Terus fare-nya itu rata-rata dia 10.000. Kemudian distance-nya itu 3 kilo. Itu data dari previous behavior-nya dia. Nah, kami menggunakan data tersebut untuk masa depan. Masa depan itu intinya adalah untuk orang-orang yang sama. Kira-kira kita akan kasih program seperti apa. Jadi contohnya si driver ini dia narik sehari 5 jam, menghasilkan ke Grab itu 300.000. Bagaimana caranya kita dengan menggunakan data yang lalu itu menaikkan durasi jamnya itu dari 5 menjadi 6.
Jadi dengan dari 5 menjadi 6, kita yang tadinya revenue-nya itu adalah 300.000 naik menjadi 350.000. Nah, kita ngambil data yang kemarin dipasangkan ke data ke depan, itu ada 20% salah. Karena inkonsistensi, bisa aja si driver tersebut yang minggu lalu dia nyetir, minggu ini enggak. Jadi pada saat kita targetkan dia sebagai driver kita, itu tidak terdeliver. Itu dari sisi program. Dari sisi komunikasi, kita punya 3 channel komunikasi. Komunikasi pertama itu adalah in-apps communication. In-apps itu berarti komunikasi yang terjadi di dalam aplikasi drivernya Grab. Kedua itu adalah SMS. Ketiga itu email. Nah, kita bisa melihat untuk 10 driver, 3 driver ini efektif akan bereaksi kalau kita kasih message lewat email. 3 driver email bereaksi, 4 driver lewat in-app message, dan 2 driver lewat SMS. Nah, kita melihat pattern-patternnya itu, kita dengan pattern tersebut kita memetakan ke driver yang lain. Oh, si A ini karena dia perilakunya sama dengan si A yang melakukan minggu lalu, maka dia kita kasih message encouragement lewat SMS. Nah, ternyata 80-20% itu agak melenceng. Ternyata dia nggak buka SMS, dia buka in-app message. Ternyata dia nggak lihat email, gitu, seperti itu. Nah, cara mengatasinya sih pelan-pelan kami berusaha menambahkan feel dalam analisa kami gitu. Jadi analisa itu tidak sesimpel yang hanya melihat tarif, drive, online hour dan kawan-kawan. Pelan-pelan kami menambahkan feel semakin kompleks seperti utilization hour. Utilization hour itu adalah berapa lama dia menyetir pada saat aplikasinya hidup gitu ya. Makin panjang. Jadi kalau mungkin bisa bergabung sama Grab nantinya, bisa melihat bahwa satu driver itu punya field yang banyak banget gitu ya, ke kanan gitu. Jadi driver A itu identitasnya A, B, C, D, E. Mungkin sampai, kalau di Excel itu mungkin bisa sampai A3 gitu. Nah, dari situ kita mencoba memetakan dengan bantuan data scientist untuk melihat bagaimana membuat prediksi semakin tepat. Kayak gitu, Mas. Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, Pak, dari William, jurusan Computer Science. William sekarang sudah mencoba untuk melakukan driver analitik. Nah, dia meneliti startup bisnis Grab dan Gojek terjadi ketimpangan. Misalkan kerugian karena harga naik, advertising kurang, dan apakah dampak pekerjaan dari driver analitik itu bisa untuk menyelesaikan masalah ini? Benar begitu, William? Ya, itu bagian dari pekerjaan Bapak. Ya. Oke, jadi driver analytics ya, seperti yang tadi saya sampaikan, kita kan melihat aspek-aspek ekonomi dari driver ya. Nah, ketimpangan itu muncul pada saat kami membuat segmentasi. Jadi program kami itu bukan lagi one size fit all gitu ya. Jadi nggak satu program buat semua gitu, tapi muncul yang namanya segmentasi driver, segmentasi penumpang. Nah, dengan adanya segmentasi tersebut muncul perbedaan treatment antara penumpang A, penumpang B, penumpang C, penumpang D, driver A, driver B, driver C. Saya bisa buka sedikit. Jadi contohnya gini, ada penumpang yang bagus gitu, istilahnya good passenger. Dia menggunakan promo hanya sekali-sekali, kemudian si penumpang ini mendapat promo yang bagus dari Grab. Dia mendapat tarif yang kadang-kadang tarif promosi, ada voucher khusus gitu. Nah, ada juga penumpang yang istilahnya itu adalah promo hunter. Promo hunter itu adalah penumpang yang sangat mengutilisasi promosi kami. Contohnya ada promo kami itu dengan menggunakan kode voucher A itu gratis 5 km gitu ya. Nah, kami menemukan banyak penumpang yang dia naik 5 km
5 km naik, kemudian dia turun terus naik lagi gitu. Nah, kayak seperti itu yang kita segmentasi menjadi penumpang yang sensitif terhadap promo. Nah, mungkin promo seperti itu yang kita adaptasi lah. Nah, kalau untuk driver itu hidup driver itu dari dua, dari fare dan insentif. Insentif itu yang sekarang menjadi apa ya? Menjadi polemik lah ya. Karena banyak yang bilang insentif turun, insentif itu tidak cair gitu. Padahal masalahnya itu satu tadi saya bilang segmentasi, ada driver yang dapat insentif A, insentif B, insentif C gitu. Ada juga yang masalah yang kemudian sekarang jadi perdebatan itu adalah fraud. Jadi kami banyak menemukan fraud driver. Mungkin sudah menjadi apa ya? Menjadi catatan kami bahwa jika kami menjadi suatu perusahaan yang spending money terlalu banyak, itu ada orang-orang yang menggunakan kesempatan itu untuk fraud. Fraud itu contohnya kalau teman-teman ingat dulu ya sekitar sebulan 2 bulan yang lalu banyak ditangkap itu tuyul-tuyul gitu ya. Jadi driver itu dia nyalain aplikasi dengan bantuan teman-temannya, ada order tapi sebenarnya ordernya nggak ada gitu. Nah tujuan mereka tuh hanya mereka mengambil insentif, karena insentif itu kalau bisa dibilang saya buka kartu, contohnya kayak motor itu satu rides itu sekitar 5.000 sampai 6.000 rupiah. Nah kita punya tiring-tiring lah, itu rahasia pasar lah gitu ya. Nah yang menjadi masalah insentif tersebut, insentifnya banyak orang komplain, kenapa saya nggak terima insentif saya gitu. Kenapa saya nggak terima insentif, sudah 2 hari 3 hari insentif saya nggak turun-turun gitu. Tapi mereka lupa bahwa pada satu saat mereka melakukan kecurangan. Percayalah bahwa sistem Grab terus putar kami itu, karena itu ada di dalam handphone, kami bisa menemukan semua bentuk-bentuk kecurangan. Kemudian yang segmentasi, yang itu masalah kecurangan, yang ketimpangan berikutnya adalah segmentasi itu karena kami melihat si driver ini dia nyetir 7 hari dalam seminggu, dia sehari dia menyetir 5 jam. Pasti perlakuannya akan beda dengan driver yang menyetir 3 hari seminggu dengan dengan jumlah durasi nyetirnya itu hanya sejam 2 jam. Itu pun milih-milih driver, milih-milih customer. Makanya kami punya yang namanya terms and condition, ada cancellation, ada apa. Makanya kadang-kadang mungkin teman-teman melihat ada driver yang mau cancel tapi dia nggak mau cancel. Ada nggak, sering nggak kayak gitu? Dia minta, mas yang cancel dong gitu. Karena cancel itu adalah bagian dari penilaian kami terhadap dia. Seperti itu mas. Gimana William? Ya. Nah berikutnya pertanyaan dari Ibu Wedi. Kebetulan ini kolega saya. Ya karena Ibu Wedi itu kan bukan generasi Z ya Pak, jadi masih generasi saya gitu ya, yang X itu. Nah beliau bertanya, ini kita gimana kalau misalkan tidak melek IT, sedangkan sekarang semua bisnis berbasis IT. Terus kita harus berbuat apa untuk mengadakan bahwa produk itu berbeda dengan produk lain dari perusahaan sejenis. Benar begitu Bu? Oke, jadi gini Bu, kalau masalah aplikasi, jika kita hanya membuat aplikasi UI UX-nya itu saya yakin kita bisa outsource-kan. Kita bisa outsource-kan dengan biaya A dapat segini, biaya B dapat segini gitu ya Bu ya. Tapi yang paling penting itu adalah ide di balik kekasih tersebut. Nah, bagaimana mencari ide itu gitu. Zaman sekarang itu bisnis lewat digital itu ada model iklan. Model pertama model iklan. Model kedua itu adalah utilisasi user.
Dan model ketiga itu adalah dengan bisnis seperti ini, sharing ekonomi. Contohnya kalau pertama iklan. Iklan itu bukan hanya di aplikasi. Iklan itu bisa bergerak di website, di YouTube, blogging dan lain-lain. Contohnya buat teman-teman ya, iklan itu bisa teman-teman dapatkan dengan model Google AdSense. Google AdSense itu ibu bikin satu website atau ibu bikin satu channel di YouTube dengan user yang banyak, ibu bisa dapat pembayaran iklan dari Google. Itu dari website atau video. Kalau dari aplikasi, ibu bisa mendapatkan pemasukan dari iklan yang dipasang di aplikasi tersebut. Contohnya kebanyakan sih modelnya model free apps. Free apps itu menarik orang download, itu menghasilkan iklan. Contohnya kalau ada ibu ingat dulu sekitar setahun 2 tahun yang lalu itu ada game namanya Flappy Bird. Ada yang ingat game namanya Flappy Bird? Ada yang tahu nggak sebelum ditutup penghasilannya berapa sehari? Flappy Bird itu game paling simple, tapi bikin orang penasaran. Dibikin hanya dalam jangka waktu 5 jam. Itu pun bukan terus-terusan itu disambi gitu Bu ya. Itu penghasilan sehari sebelum ditutup itu adalah 5.000 US dollar dari iklan. Sehari 5.000 US dollar berarti sehari itu sekitar 50 juta, itu sehari hanya dari iklan. Teman saya dia punya aplikasi. Aplikasinya itu bukan bisnis ya, bukan bisnis kayak Grab atau Traveloka yang menjual sesuatu. Aplikasinya itu adalah aplikasi untuk anak-anak. Aplikasi untuk anak-anak yang gambarnya A, anak-anaknya itu menggambar pakai tangannya A, nanti aplikasinya akan ngomong A gitu, B gitu. Terus sebulan itu penghasilannya itu 60.000 US dollar hanya dari aplikasi tersebut. Jadi intinya itu terbuka kemungkinan dengan dunia digital ini tuh untuk kita reaching sesuatu yang sometimes beyond our imagination gitu ya. Terus kuncinya kedua itu adalah bikin suatu produk atau suatu aplikasi atau suatu website yang bisa diakses atau digunakan oleh seluruh dunia. Berarti salah satu syaratnya itu adalah berbahasa Inggris. Contohnya kita bikin blog tentang diet lah, contohnya diet lah ya. Diet itu tapi kita pakai bahasa Indonesia. Jadi kita tulis itu ketogenic diet, apalagi itu mayo diet dan kawan-kawan plus gambar-gambarnya gitu. Tapi yang akses hanya orang Indonesia. Berarti itu yang akses itu hanya sekitar, kalau semua orang yang bisa akses situs kita itu 100 juta orang. Dan 100 juta orang itu mungkin menghasilkan pendapatan 1.000-2.000 dolar per bulan. Tapi kalau kita bikin situs itu dalam bahasa Inggris dan kita promosi di mana-mana, itu kita bisa punya target audience 1 billion people. Itu untuk bisnis kedua, model kedua itu. Nah, model ketiga itu adalah bikin bisnis ride sharing, bukan ride sharing, sharing ekonomi. Sharing ekonomi contohnya seperti Grab, Gojek, Uber, Airbnb, di mana kita men-sharingkan ekonomi. Ada juga sekarang kalau teman-teman lihat itu ada namanya Car Ads. Car Ads itu sharing ekonomi di mana kayak tadi saya bilang pertama, problem yang dilihat itu adalah orang punya mobil, mobilnya tidak diapa-apain, dan orang itu tidak masalah kalau mobilnya dikasih stiker. Nah, muncullah bisnis ini, jadi dia kumpulin 1.000 mobil, dengan 1.000 mobil dia punya power, dia datang ke pengiklan. Saya punya 1.000 mobil, kamu pasang iklan berapa nih? Mereka sudah siap, mereka jalan sehari 10 km. Oke, harga saya 2 juta per mobil. 2 juta per mobil, mungkin dia ambil 500.000, 1,5 juta dikasih ke pemilik mobil.
Grab itu ekonomi sharing, banyak juga moda-moda yang lain, kayak bike sharing. Terus di Australia itu ada namanya Get and Go. Get and Go itu ada orang punya mobil, kalau Grab itu disetirin, ini mobilnya dibawa sendiri gitu. Jadi ditaruh di jalan, ada Get and Go, kita punya aplikasi, kita bayar, kuncinya di dalam mobil itu, kita ambil mobil, kita nyetirin. Habis itu ditaruh lagi. Nah, itu contoh-contoh bisnis digital yang bisa kita bisa kembangin ke depan. Cuma tadi seperti selalu saya sampaikan, yang pertama itu adalah kita pikirkan suatu masalah, problem yang jika menggunakan tools yang sekarang ini tidak selesai, tidak bisa diselesaikan secara langsung, tapi jika menggunakan digital world itu bisa selesai, itu akan naik. Terima kasih Pak. Ya, untuk sesi kedua, ini ada pertanyaan dari Binusyan yang online Pak, yang mengikuti sharing ini lewat webinar. Yang pertama dari Islah Taufik, Islah menanyakan aplikasi apa yang bisa digunakan untuk analisis pasar. Aplikasi analisis pasar, menurut saya sih sekarang aplikasi yang beredar sekarang itu lebih ke office aplikasi, aplikasi yang bisa dipakai bekerja atau dipakai bersenang-senang, seperti game atau berbelanja. Kalau analisa pasar itu adalah aplikasi yang lebih serius. Itu analisa pasarnya itu menggunakan aplikasi yang lebih sophisticated seperti Presto, R yang sudah Pak Soso sampaikan, terus SPSS dan lain-lain. Kalau memang untuk aplikasi itu saya belum melihat. Yang bisa mungkin sekarang ada itu adalah aplikasi untuk yang paling banyak itu aplikasi dunia modal. Tapi itu pun bukan menganalisa, itu lebih melihat pasar modal itu seperti apa pasarnya. Tapi untuk memprediksi, kalau ada aplikasinya saya juga mau tuh. Ya, kita lanjutkan untuk pertanyaan kedua Pak dari Binusyan yang online learning dari Andre Bunadi. Andre menanyakan bagaimana cara Grab menyikapi persaingan dengan perusahaan sejenis, karena saat ini perusahaan sejenis itu telah menduduki posisi nomor 1 di Indonesia menurut Andre. Oke, pertanyaan gue serius nih Pak ya. Jadi gini, persaingan ya, sometimes orang bilang bahwa dalam bisnis itu kalau nggak punya pesaing itu rasanya hambar gitu ya. Buat kami sih pesaing itu, kompetitor kami itu merupakan partner kami juga. Jadi kebanyakan itu kalau ibu lihat hampir 50% lah itu partner kami adalah partner pesaing kami juga. Bahkan kalau teman-teman suka baca-baca cerita bisnis, teman-teman tahu bahwa founder kami sama CEO pesaing kami itu mereka satu kelas. Mereka satu kelas masa kuliah di Harvard. Nah, cara buat kami bersaing itu adalah yang pasti bagaimana kita launching new cities. Bagaimana secepat kita memasuki pasar-pasar yang belum terjamah. Di situ kita itu merupakan pemimpin pasar. Kami di Grab kami punya tim namanya Growth Expansion Cities. Tim ini setiap minggunya kerjanya analisa kota, analisa pasar, mana kota-kota yang sudah siap untuk masuk layanan Grab. Itu adalah kota-kota nomor 2, bukan kota nomor 1. Kota nomor 1 itu sudah punya. Kota nomor 2, tim ini kemana-mana pasti buka. Kalau ibu ke kota-kota kecil di Jawa Tengah, di Jawa Barat, di Jawa Timur itu kami sudah masuk itu semua. Terus kota-kota lain di tempat-tempat yang menurut orang-orang sampai di situ gitu. Contohnya di Jayapura, kami sudah ada layanan di Jayapura. Driver kami memang belum banyak di sana, tapi secara sudah mulai meningkat. Jadi kecepatan kami untuk launch satu kota
itu merupakan satu kunci buat kami untuk dalam persaingan ini. Kemudian berikutnya itu adalah bagaimana kita memanfaatkan transportasi ini sebagai basis kami. Jadi contohnya gini Bu, use case transportasi itu adalah dengan transportasi kami punya 1 juta driver. Dengan transportasi kami punya 2 juta passenger. Bagaimana kita mengutilisasi pelanggan driver dan passenger ini? Kita masuk ke bisnis lain selain transportasi. Contohnya kami sekarang masuk ke food, delivery food. Kita ada deliver barang juga, pay juga sudah ada. Dan kemudian kami berusaha menjadi pemain lokal di regional. Salah satu actionnya itu adalah kami bekerja sama dengan Uber. Kami bukan membeli Uber, tapi kami kerjasama dengan Uber, sehingga di 7 negara ASEAN lainnya operasional Uber itu di-handle sama Grab sekarang. Ya, terima kasih Pak. Jadi satu lagi ini Pak, dari yang masih di Mission Online Learning, dari Eko Budi Kurniawan. Nah, Eko menanyakan bahwa Grab atau Uber sekarang kan bekerja sama dengan telco untuk mengembangkan pasar. Apakah tidak terjadi pelanggaran etik terhadap data pelanggan telco yang di-share ke perusahaan startup tersebut? Oke, jadi kembali lagi, kebetulan saya punya pengalaman di telco Bu ya. Jadi yang saya tahu di telco itu sebelum pada saat orang itu daftar, itu ada namanya tuh customer consent. Jadi jika berhubungan dengan pelanggaran privasi Bu ya, customer consent itu pada saat si pelanggan itu daftar ke telco, mungkin banyak yang nggak sadar bahwa ada tip yang menyatakan bahwa saya bersedia untuk menerima promosi dari telco dan partnernya. Nah, dengan hal tersebut, maka telco bisa menggunakan data-data tersebut untuk bekerjasama dengan partner. Tapi bisa dilihat bahwa kerjasamanya ini kami telco itu tidak menjual data. Kebanyakan itu kerjasamanya itu adalah demi kebaikan dari si pelanggannya itu sendiri. Contohnya pada saat saya kerjasama dengan Grab dulu, waktu saya masih di Indosat, modelnya itu adalah akuisisi new passenger. Nah, itu si passenger itu dapat kode voucher senilai 10.000, 20.000 yang bisa digunakan untuk res pertama kali. Nah, dengan begitu berarti si pelanggannya ini itu mendapat faedah dari kerjasamanya antara telco dengan ride sharing ini. Dan itu juga selalu menjadi poin saya pertama, dan paling kita kerjasama dulu waktu saya masih di Indosat, bahwa kerjasama ini harus menguntungkan pelanggan Indosat, pelanggan telco-nya itu. Jadi dengan kerjasamanya ini si pelanggan mendapat benefit lebih, tapi partner kami juga mendapat kemajuan dalam usahanya. Terima kasih Pak. Ini sekarang kita masuk sesi ketiga. Di sini gimana teman-teman? Masih ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada rencana mau buka bisnis sendiri, ya? Karena yang saya baca itu bisnis itu tidak melulu soal teknologi Pak. Iya. Itu juga ada bisnis konvensional yang juga perlu untuk melakukan ya itu data dan thinking ya. Dan tadi agak menarik punya saya dengan Pak Solo sebelumnya itu bahwa teman-teman banyak kan dari manajemen ya. Saya itu background saya bukan akunting, bukan bukan data, background saya itu marketing. Tapi dari awal saya bekerja itu saya sudah dicemplungin ke bagian yang ngurusin data, analisa dan kawan-kawan gitu. Jadi data itu penting, tapi akan lebih penting juga jika ada orang yang bisa membaca data tersebut, atau ada orang yang bisa mengatur data tersebut menjadi suatu hal yang berguna. Kayak contohnya ada data
insentif, data rights atau apa gitu. Tapi kalau nggak ada orang yang bisa bilang, oke, kita lihat data ini, kita lihat dari sisi segmentasinya, kita melihat dari sisi bisnisnya bagaimana, fairnya seperti apa gitu, datanya nggak akan berguna. Jadi bisa dikatakan bahwa apabila kita punya kemampuan kuantitatif yang tidak maksimal, itu tidak perlu pesimis kan Pak untuk bisa yang dibutuhkan itu pemahaman bisnis. Contohnya pemahaman bisnis itu adalah kayak kita baru mulai mau launching satu kota gitu ya. Kita tahu kota tersebut, contohnya kota ini secara demografis dia ada di mana, pinggir pantai atau di mana gitu. Terus kedua jumlah penduduk kota itu gitu. Nah pada data tersebut kita bisa minta nih ke tim-tim data gitu, coba dong dilihatin data dari kota yang mirip dari kota ini gitu seperti apa gitu. Jadi pada saat kita lihat datanya, oke, untuk kota ini secara demografi, secara behavior itu mirip dengan kota A gitu. Oke, untuk kota ini kita launching pakai program dari kota A ya. Jadi sebetulnya kalau untuk teman-teman yang misalkan merasa kemampuan kuantitatifnya kurang, itu apa yang harus disiapkan supaya bisa membaca data dengan tepat dan analisanya jadi tepat? Ya pertama sih experience ya Bu ya, belajar kita melihat bagaimana suatu pekerjaan suatu proyek dilaksanakan. Tapi salah satu yang penting juga itu adalah bagaimana kita melihat data itu bukan hanya di depan, tapi kita melihat apa arti dari data tersebut. Kalau datanya itu tentang rights, tentang jumlah durasi orang nyetir, sebenarnya apa sih di baliknya? Jadi contohnya, oh orang ini dia sehari itu dia online 10 jam. Oh buat kita bagus dong Bu, online 10 jam bagus dong. Tapi kalau kita melihat, dipikir lagi, bener gak sih ada orang online 10 jam gitu, nyetir 10 jam? Kuat gak orang ini gitu? 10 jam nyetir di jalan, satu hari dia 1 jam itu 3-4 driver, mungkin kuat. Tapi kalau seandainya hanya 1-2, mungkin ini anomali. Tapi kalau ternyata ada 1000 orang seperti itu, kita bisa lihat dong, berarti ini nggak mungkin benar. Ini pasti ada sesuatu yang salah, entah datanya yang salah, atau memang si driver ini melakukan kecurangan. Jadi dengan hanya melihat sekilas atau melihat agak lebih detail, melihat ke belakangnya, mungkin kita tahu apa yang terjadi di pasar, kita bisa menyimpulkan sesuatu. Makanya kami itu di Grab itu diminta untuk sering-sering ketemu driver ke luar kota, bahkan ada juga yang disuruh nyetir. Jadi bisa kita tahu di lapangan seperti apa sih. Dari teman-teman di Nusian yang ada di sini, ada yang masih mau tanya? Kalau nggak ada, ini ada pertanyaan dari Binus Online Learning ya Pak. Dari Hani, apakah bisa status atau rating driver itu yang di aplikasi Grab mengadaptasi seperti program Uber, di mana kita bisa mengetahui service atau rating drivernya? Secara teknologi pasti bisa. Secara teknologi, tapi kembali lagi secara bisnis, apakah buat Grab itu sesuatu hal yang merupakan prioritas atau itu merupakan sesuatu yang dalam pengembangan? Karena dunia digital ini kan tidak berhenti dalam satu tahap ya Bu ya. Itu bisa dalam seminggu 2 minggu itu ada pengembangan baru ya. Nah, jika melihat aplikasi rating Uber itu, ya tidak tertutup kemungkinan, apalagi sekarang kami sudah punya hubungan dekat dengan Uber, ya mungkin saya nggak tahu, karena itu merupakan ranah dari tim engineering, apakah suatu saat kita akan driver rating itu akan muncul, mungkin sudah di dalam pipeline produknya. Untuk saat ini sih yang saya tahu belum, jadi saya nggak tahu ke depannya seperti apa, tapi secara teknologi memungkinkan. Ya, yang pertanyaan kedua Pak dari Binus Online Learning, dari Zara Rahmadani, bagaimana Grab mendorong para driver untuk tetap loyal? Ya, terus selain dengan cara memberi insentif atau upah, dan juga dapat menunjukkan rasa kepemilikan brand Grab itu terhadap partner, ya driver tadi.
apalagi kan dari yang berita terakhir itu kan ketika melebur banyak driver yang pindah ke perusahaan sejenis yang juga mengelola transportasi online. Itu bagaimana caranya Grab mendorong? Jadi mendorong loyalitas driver itu memang dilihat dari sisi finansial sama sisi emosional. Jadi untuk sisi finansial sudah kami cover dengan kuat. Untuk faktor emosional itu kami di setiap kota itu punya tim cities team yang memang tugasnya itu day to day interaction dengan driver. Kami sering menggunakan kopi darat dengan driver. Tujuannya sih untuk kita mengetahui apa sih yang menjadi kendala dari driver tersebut. Kalau untuk loyalitas jangka panjang itu bisa kami sudah dilakukan di program untuk GrabCar. Jadi di GrabCar itu ada program kepemilikan kendaraan, di mana driver tersebut nyetir dengan Grab, tapi dalam jangka waktu tertentu mobil tersebut akan menjadi milik dari driver tersebut. Nah, ini program yang sangat menarik karena program ini tidak dipunya oleh kompetitor kami. Bahkan program ini banyak menarik para driver yang para driver taksi yang kami sampaikan, yang kami panggil sebagai road warriors karena mereka sudah tahu jalan, mereka punya pengalaman di jalan untuk bergabung bersama kami. Ya, baik Pak, terima kasih. Yang pertanyaan dari Chandra Pak, yang berikutnya, apakah Grab aplikasi Grab bisa menerima posting iklan? Posting iklan ya. Kembali lagi tadi saya bilang kalau saat teknologi sudah pasti bisa, Bu. Cuman apakah saat ini posting iklan tersebut menjadi prioritas atau tidak? Tapi mungkin bukan posting, tapi mungkin buat kerjasama kali, Bu ya. Kerjasama iklan mungkin. Jadi kerjasama iklan bukan muncul di aplikasi, tapi kerjasamanya itu menggunakan passenger atau aplikasi Grab itu untuk memberikan iklan kepada penumpang atau kepada driver, tapi bukan muncul di iklannya. Memang secara teknologi pasti semua bisa, tapi bukan menjadi prioritas dari kami. Baiklah ya, terima kasih Pak untuk sharingnya yang sangat praktis dan bisa diaplikasikan dan betul-betul membantu kita untuk berpikir bahwa membuat startup bisnis itu tidak sesulit yang kita bayangkan. Apalagi dalam era disruptif seperti ini, di mana penghematan kualitas, terus kemudahan untuk mengakses, terus jangan lupa kita melihat pasar baru, juga hemat waktu dan memiliki data yang akurat. Apalagi Bapak telah memberikan tips bahwa untuk membangun suatu startup bisnis harus memulai lihat masalah, ya kan, masalahnya dilihat dulu, kemudian kita punya ide untuk solusinya dites, setelah berhasil kita perbaiki apabila ada kekurangan dalam ide tersebut, baru kemudian kita share produk itu untuk investor yang berminat untuk mendukung usaha kita. Baik, teman-teman yang hadir di sini, saya pikir sudah selesai untuk sharing session hari ini dan dikembalikan untuk MC. Oke, kita beri tepuk tangan sekali lagi teman-teman buat Pak. Nah, sebelum kita mengakhiri seminar pada hari ini, nah kita tuh ada kenang-kenangan nih buat Bapak William. Nah untuk itu kami mengundang Bapak Hardianto untuk maju ke depan untuk memberikan token appreciation kepada Bapak William. Oke, terima kasih untuk Bapak William. Kasih tepuk tangan teman-teman.